Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Siapa teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ica, kenapa? Oh ya, marilah kita doakan Ica, semoga Ica lekas sembuh sehingga besok Ica bisa mengikuti pembelajaran dengan kita bersama-sama ya, dengan sehat. Ya, sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, coba lihat di bawah bangku kalian, apakah masih ada sampah? Kalau masih, bisa dibersihkan ya. Terus yang lain bisa untuk merapikan bangku dan juga mempersiapkan alat tulis yang digunakan untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Dan Ibu harap untuk segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan matematika bisa disimpan dahulu di dalam tas ya. Karena kelas sudah rapi dan sudah bersih, Ibu harap kalian juga sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, di sini Ibu akan bercerita tentang seorang tokoh dunia, dan itu dari Indonesia, yaitu seorang tokoh penemu rumus untuk memprediksi perambatan retak pada pesawat terbang, yang rumus ini digunakan di industri penerbangan dunia. Wow. Nah, dari sini beliau dijuluki sebagai tokoh matematikawan dari Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau Bapak B.J. Habibie ya. Nah, dari sini harapannya cerita sedikit tadi dari Bapak B.J. Habibie bisa memotivasi kalian dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga juga siapa tahu setelah kalian belajar materi submateri pada hari ini, kalian bisa seperti Bapak B.J. Habibie untuk menemukan suatu rumus yang digunakan di seluruh dunia, ya kan? Hari ini kita akan belajar tentang submateri baru, di mana submateri baru ini akan membuat kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan nyata. Contohnya, Ani membeli 2 bolpen dengan harga 3.000. Kemudian Budi membeli 3 bolpen dengan harga 4.500. Nah, berarti nanti kita dengan submateri ini kita akan mengetahui berapa harga satu buah bolpennya, yaitu dengan menggunakan submateri persamaan linier satu variabel. Sehingga dari submateri ini kita bisa mengetahui harga satuan dari suatu jenis barang ya. Kemudian selain itu tujuannya untuk pada pembelajaran pagi hari ini, harapannya kalian bisa mengetahui konsep-konsep persamaan linier satu variabel. Ya, sebelum kita masuk pada submateri baru, kita harus menguasai materi prasyaratnya dahulu, yaitu tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya, dan juga contohnya dalam matematika yaitu 5x plus 5 sama dengan 7. Nah, untuk kalimat tertutup yaitu kalimat yang sudah diketahui kebenarannya. Contohnya 5 dikalikan dengan 2 sama dengan 10. Seperti itu ya. Baiklah, kita masuk ke submateri baru ya. Kita masuk ke pendahuluannya. Di sini Ibu punya pendahuluan terkait materi baru kita ini, yaitu Karina pergi ke warung. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia pergi ke warung untuk membeli 1 bungkus permennya. 1 bungkus permennya ini berisi 50 permen. Sampainya di sekolah, Karina membagikan permen tersebut kepada 2 sahabatnya, sehingga permennya itu masih 36 buah. Nah, kemudian pertanyaannya, ubahlah cerita tadi menjadi sebuah kalimat terbuka. Kedua, ada berapa banyak permen yang dibagikan kepada kedua sahabat Karina tersebut. Yang ketiga, cari
sudah kalian buat tadi. Bagaimana caranya? Sekarang kita mencoba untuk menjawab 3 pertanyaan tadi ya. Jadi yang pertama, ubahlah cerita tersebut menjadi kalimat terbuka. Nah, karena permen yang dipunyai Karina itu awalnya 50, kemudian dibagikan kedua sahabatnya kan tadi, tapi belum tahu jumlahnya berapa. Jadi kita misalkan di sini, misal permen yang dibagikan itu X. Permen yang dibagikan itu X ya. Maka kalimat terbukanya, karena tadi permennya yang pertama itu nomor 1 ya, karena yang dibagikan tadi itu 50, berarti 50 dikurangi ini, karena kan ini belum tahu jumlahnya berapa, jadi dikurangi X sama dengan tadi permen yang masih itu adalah 30. Nah, jadi kalimat terbukanya seperti ini. Kemudian berapa banyak permen yang dibagikan ke sahabatnya Karina? Nah, berarti kalau begitu kan ada 4, karena berarti 50 dikurangi 36 tadi ya, yang masih sama dengan 14 permen. Jadi yang dibagikan ke temannya Karina ada 14 permen. Kemudian fakta apa saja? Nah, di sini. Jadi fakta apa saja yang ada di kalimat terbuka ini? Nomor 3 kan. Nah, jadi faktanya yaitu menggunakan relasi sama dengan. Yang kedua, kita lihat ada apa lagi? Ya benar, yaitu ini ya, variabelnya X. Variabelnya X dan hanya ada variabelnya X, hanya terdapat variabel X yang jumlahnya 1 ya, sebanyak 1. Nah, kemudian ini coba kita lihat lagi, kita perhatikan X di sini. Ini pangkat besarnya ada berapa? Yaitu pangkatnya 1, pangkat terbesar. Pangkat terbesarnya juga 1. Nah, coba dari ini apakah ada lagi faktanya? Ya, benar. Dimana apabila 14 ini, X ini, 14 ini dimasukkan ke dalam X, maka jumlahnya juga 36. Sehingga apabila 14 ini dimasukkan ke dalam X ini, maka ini menjadi sebuah kebenaran di mana kalau 50 dikurangi X sama dengan 36, maka kalau X-nya kalau 14 disubstitusikan ke X, maka 50 men 14 sama dengan 36, ini menjadi sebuah kebenarannya. Nah, seperti itu. Nah, agar lebih jelas ya, sudah jelas ya. Nah, jadi agar kalian lebih paham lagi, nanti ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masingnya ibu akan membagikan sebuah LKPD yang nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kemudian nanti dari hasil diskusi tersebut nanti ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya ya. Nah, untuk itu, apabila nanti ada yang mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada ibu. Ibu nanti juga akan berkeliling melihat diskusi juga keaktifan kalian.
Ya, perkenalkan teman-teman, saya Ismi, perwakilan dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Untuk yang pertama, konsep persamaan linear satu variabel itu yang nomor 1, x plus 5 sama dengan 9 itu merupakan persamaan linear satu variabel karena memiliki satu variabel. Kemudian yang kedua, 8 - b kurang dari 4 itu bukan persamaan linear satu variabel karena memiliki tanda kurang dari. Kemudian yang ketiga, k sama dengan 7 itu merupakan persamaan linear satu variabel karena memiliki satu variabel. Kemudian yang keempat, x plus y sama dengan 6 itu bukan karena memiliki dua variabel yaitu x dan y. Kemudian yang kelima, y kuadrat min 4 sama dengan 8 itu bukan karena pangkat y-nya itu kuadrat. Nah, kemudian jadi sini ada kesimpulannya ya teman-teman, yaitu persamaan linear satu variabel menurut kelompok saya itu persamaan dengan satu variabel. Nah, kemudian yang untuk mengubah menjadi model matematika itu itu presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, yuk kita beri tepuk tangan kepada kelompoknya Ismi. Ya, kelompoknya Ismi tadi presentasinya sudah sangat bagus. Nanti bisa dilengkapi sebelum dikumpulkan ya, karena tadi ada beberapa yang belum, seperti alasannya itu masih belum ditulis, tapi tadi sudah dipresentasikan itu bagus. Nanti LKS-nya atau LKPD-nya bisa diperbaiki, bisa dilengkapi gitu ya. Baik, jadi tadi sudah memperhatikan ya presentasi dari teman-teman kalian. Mari kita simpulkan bersama-sama apa itu PLSV atau persamaan linear satu variabel. Nah, di sini persamaan linear satu variabel yaitu kalimat terbuka ya. Kemudian yang memiliki bagus. Kalimat terbuka yang memiliki punya satu variabel dengan pangkat terbesarnya pangkat terbesar 1. Ya, kemudian menggunakan relasi sama dengan. Jadi ya, coba kita ulangi bareng-bareng, yaitu persamaan linear satu variabel yaitu kalimat terbuka dengan mempunyai variabel 1 dengan pangkat terbesarnya 1 dan menggunakan relasi sama dengan. Untuk bentuk umum dari persamaan linear satu variabel yaitu AX plus B sama dengan C. Nah, ini ya bentuk umumnya. Ya, itulah tadi kesimpulan dari apa itu persamaan linear satu variabel serta bentuk umumnya. Nanti bisa dicatat yang tadi sudah Ibu tuliskan di papan tulis, nanti bisa dicatat di bukunya masing-masing dengan rapi ya. Karena nanti saat di rumah ataupun saat setelah pembelajaran ini bisa dipelajari dengan baik. Kemudian untuk latihan-latihan yang ada di buku yang berkaitan tentang pembelajaran persamaan linear satu variabel bisa dikerjakan. Kemudian apabila ada kesulitan bisa ditanyakan kepada Ibu besok ataupun nanti. Kemudian untuk materi pembelajaran selanjutnya yaitu kalian bisa mempelajari tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran matematika pada hari ini bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan untuk ketua kelas bisa dipimpin teman-temannya.
Ya, terima kasih semuanya. Selamat berjumpa dengan Ibu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.